geger aksi Yoni Dores yang menyeret Lesti Kejora ke polisi gara-gara hak cipta lagu. Prahara tersebut masih bergulir di ranah hukum. Namun, yang lebih mengejutkan adalah apa yang dilakukan Lesti dan Bilar kemarin. Lesti meluncurkan lagu bergenre dangdut terbarunya yang bertema asmara. Wownya, lagu tersebut merupakan ciptaan Rizky Bilar, suami Lesti. Benarkah Rizky Bilar terpaksa menciptakan lagu dangdut karena ia tidak ingin Lesti digugat pencipta lagu dangdut lagi di kemudian hari? Lalu, seperti apa jawaban Lesti Kejora dan Rizky Bilar ketika ditanya soal kabar adanya upaya damai dengan Yoni Dores? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi. Prahara hukum yang dilayangkan Yoni Dores kepada Lesti terkait hak cipta lagu masih bergulir di ranah kepolisian. Tampaknya hal itu tidak menghalangi Lesti untuk tetap berkarya. Bahkan kemarin, Lesti secara resmi meluncurkan lagu bergenre dangdut terbarunya yang bertema asmara. Yang mengejutkan adalah lagu tersebut diciptakan oleh sang suami, Rizky Bilar. Lantas, seperti apa lagu tersebut ketika didendangkan oleh Lesti di atas panggung? Seperti apa pula kekompakan Lesti dan Bilar ketika meluncurkan lagu terbarunya? Benarkah Rizky Bilar terpaksa menciptakan lagu dangdut agar Lesti tidak lagi digugat pencipta lagu di kemudian hari? Seberapa kompaknya pasangan ini, teman Hot? Oke. Gila ya, teman Hot. Oke, baik. Kita tanya ini ya dari pertama dulu. Nanti 3, 2, 1 jawab bareng-bareng ya. Ya. Kopi atau teh? 3, 2, 1. Dulu teh, sekarang kopi. Panjang. Dulu Tapi teh, jujur sih dua-duanya aku enggak ya, karena dua-duanya enggak minum. es buah. Oh, kamu nggak minum? Seret dong. Minumnya yang lain. Oke, tadi jawabannya tadi apa? Kalau dulu teh. Dulu teh. Kalau sekarang enggak Kopi. teh dan enggak kopi. Ya. Oke. Lain. Kalau artis jaga stamina, jaga suara. Oke. Kopi kurang bagus buat suara ya kan? Enggak juga sih. Nah, maksudnya kalau artis jaga suara, kalau masnya jaga sikap. Oke, sekarang kedua nih. Apa tuh, Mas? Gunung atau laut? 3. Oh harus Kita hitung dulu. Barengan. Kelamaan sih hitungnya. Udah nggak apa-apa, anggap aja sama dah. Ya. Udah ya ini nggak apa-apa ya, anggap sama ya. Sama ya. Oke, Ya, oke. tapi Sama ya. sebentar. Kamu tadi milihnya apa? Gunung. Kapan kamu pergi gunung? Mungkin Selain Jangan tahu ya. Tahu. Emang Ya. kakak tahu Dede nggak suka pantai. Iya, tapi Cuma kenapa jawab gunung? Tapi Dede kalau disuruh milih gunung sama pantai. Dede Gunung milih satu-satunya gunung yang kamu kunjungin itu Gunung Kidul doang. gunung. Jadi waktu pas begitu kakak bikin lagu ini tuh selalu di sharing Brainstorm ya? Iya sama beberapa orang kayak contohnya sama Kak Adiba, Kak Adi gimana ya ini kakak bilang sih waktu itu, Kak Adi bagaimana menurut Kak Adi terus terkait notasi, lirik dan lain sebagainya, jadi selalu nanya. Bahkan ada beberapa pendapat juga kayaknya oke nggak ya Lesti menyanyikan lirik yang agak lumayan berseberangan gitu dengan Lumayan berani ya gitu. Lumayan berani gitu, tapi akhirnya berdiskusi lagi dengan tim dari label, bilang ya nggak apa-apa karena kan ini industri dan ini juga karya dan bukan bermaksud untuk
menormalisasikan hal tersebut, tetapi lebih ke menceritakan bahwa perjalanan hidup seseorang tuh ada yang seperti ini loh, kisah cintanya gitu. Lebih kalau aku pribadi sama siapapun kita ya harus di industri ini kolaborasi gitu, dan selama ini menurut aku selagi memang partner hidup kita bisa menjadi partner bekerja kita di industri, kenapa enggak gitu. Dan menurut aku Kakak Bilar juga mampu gitu, walaupun musik dangdut ini menurut kakak mungkin berasa awam gitu, tapi ternyata setelah dicoba dari lagu yang sebelumnya, alhamdulillah juga cukup berhasil. Di sisi lain, prahara hak cipta lagu antara Lesti Kejora versus Yoni Dores masih terus bergulir. Mencuat kabar bahwa sudah mulai dilakukan upaya damai antara kedua belah pihak yang tengah berseteru. Namun, ketika kabar tersebut dikonfirmasi kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejora kemarin, tidak ada jawaban yang jelas. Rizky Bilar malah menjawab dengan nada canda atas pertanyaan awak media. Jangan damai dong, Bang, sedikit. Damai. Iya, soal kasus Dede. Sedikit aja kan. Ini saya mau ke jalan damai nih, kan udah share di jalan damai. Gimana Bang, benar nggak sih, Bang, udah buka jalan damai, udah untuk membicarakannya secara kekeluargaan. Kebetulan lagi jalan damai ke Dan Bogor. Sebelumnya, Lesti Kejora melalui kuasa hukumnya, Sadrak Seskuadi, menggelar acara jumpa pers. Pada kesempatan tersebut, ia berusaha meluruskan sejumlah pemberitaan yang sudah terlanjur tersebar luas di ranah publik. Salah satunya adalah terkait pernyataan Yoni Dores yang menyebutkan bahwa tidak ada komunikasi dengan pihak Lesti. Menurut Sadrak, klaim itu tidak sesuai dengan kenyataan. Sadrak juga mengungkap soal pihak Yoni Dores yang telah mengirim 3 kali somasi. Namun menurut Sadrak, hanya 1 somasi yang benar-benar sampai dan diterima pihak Lesti. Sehingga pernyataan bahwa tidak ada itikat baik dari pihak Lesti dinilainya tidak berdasar. Saya sebagai perwakilan kuasa hukum dan juga manajemen ingin mencoba meluruskan beberapa hal yang telah beredar di pemberitaan teman-teman media semua. Poin yang pertama yang pengen kami sampaikan ialah kejadian awal ini dimulai ketika saudara Yoni Dores hadir di kediaman Lesti Kejora, yang dimana saat itu kita ketahui Lesti Kejora saat itu sedang melaksanakan kegiatan syuting ya. Sehingga dari beberapa statement yang disampaikan Bapak Yoni Dores yang menyebutkan tidak diberikan ruang, tidak diberikan waktu untuk melakukan pertemuan, itu kami anggap tidak sesuai dengan fakta, dikarenakan memang Lesti Kejora saat itu sedang melakukan kegiatan syuting. Kemudian yang kedua, bahwa pihak Yoni Dores telah mengirimkan somasi sebanyak 3 kali, namun pada faktanya hanya diterima 1 kali, yang dimana somasi tersebut dilayangkan pada tanggal 1 Maret 2025 dan telah direspon oleh manajemen pada tanggal 6 Maret 2025 dan telah diterima oleh perwakilan dari kantor kuasa dari Yoni Dores pada tanggal 11 Maret 2025. Ini merupakan surat balasan atau tanggapan dari manajemen dan ini merupakan tanda terima yang sudah disampaikan juga ya. Ini beberapa fakta-fakta ya yang kami coba luruskan. Di sini telah terdapat tanda terima yang diterima oleh yang bersangkutan langsung. Jadi terkait dengan adanya tidak ada etikat baik yang disampaikan oleh pihak Yoni Dores, asisten dan juga kuasa hukumnya, ya kita bisa nilai sama-sama arah tersebut benar atau tidak. Benar atau tidak. Sadrak, selaku kuasa hukum Lesti Kejora,
menegaskan sikap kliennya bahwa Lesti akan bersikap kooperatif atas proses hukum di ranah kepolisian. Namun, Sadrak menyebutkan bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu panggilan resmi dari pihak penyidik kepolisian. Pada kesempatan yang sama, Sadrak juga menanggapi kemungkinan apakah pihak Lesti akan melakukan upaya hukum balik atas Yoni Dores. Kemudian poin terakhir yang pengen kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang dimana nanti akan mengagendakan Lesti pemanggilan yang dimana kami juga sampai dengan hari ini belum mengetahui kapan akan dilaksanakannya pemanggilan tersebut. Pada intinya yang pengen kami sampaikan, ketika pun ada pemanggilan tersebut, kami akan kooperatif untuk mengikuti setiap proses yang berjalan. Sampai saat ini kami tidak ada bicara mengenai akan melakukan upaya hukum. Tapi bisa nanti ditafsirkan ya, tadi kan saya sudah sedikit singgung ya. Mengejutkan, Lesti Kejora dendangkan lagu dangdut berlirik asmara ciptaan suaminya, Rizky Bilar. Lantas, seperti apa pula upaya advokat Deolipa Yumara dalam menyelesaikan prahara Lesti Kejora versus Yoni Dores? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Prahara hak cipta antara Yoni Dores versus Lesti kini mulai terurai. Pasca Deolipa Yumara menjadi kuasa hukum Yoni Dores, ia menduga ada kesalahpahaman antara kedua pihak. Menurut Deolipa, rupanya pihak Lesti sudah menjawab somasi dari Yoni Dores pada bulan Maret 2025. Namun, karena ada kesalahpahaman, maka pada tanggal 18 Mei 2025, Yoni Dores resmi melaporkan Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya. Isi laporan polisinya terkait adanya dugaan pelanggaran hak cipta atas sejumlah lagu ciptaan Yoni Dores yang diklaim Yoni Dores digunakan tanpa izin oleh Lesti Kejora. Selaku kuasa hukum Yoni Dores, Deolipa menyebutkan bahwa pernyataan dari kubu Lesti membuktikan bahwa sebenarnya sudah ada itikat baik dan titik temu dari kedua belah pihak. Namun, karena belum ada pertemuan secara langsung, komunikasi antara keduanya pun masih tersendat. Karena itulah, ia pun menyatakan akan segera berbicara dengan Yoni Dores dan berencana untuk mempertemukan keduanya dalam waktu dekat ini ya. Jadi Lesti Kejora melalui pengacaranya dan bahkan dengan dia juga menyatakan memang ada somasi, kemudian sudah dibalas juga. Eli, bawa dikit. Ada bukti dia sudah Bawa dikit. Membalas somasi kan ya? Ada bukti dalam Ya, terima aman. juga. Itu artinya sudah somasi dijawab dengan jawaban somasi. Sebenarnya sudah mulai ada titik temu ya. Kemarin itu mungkin karena salah paham atau nggak nyampe, satu pengen ketemu nggak ketemu, satu udah ngirim jawaban somasi juga nggak nyampe, padahal sampai ya akhirnya kan jadi miss yang namanya kesalahpahaman, timbul kesalahpahaman sehingga terjadinya laporan polisi kan. Sebenarnya kalau ini sudah nyampe aja itu ada titik temu itu kan nggak perlu ada laporan polisi gitu. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang salah, tapi yang jelas ada upaya pertemuan tapi nggak ketemu, tapi Anda juga somasi dan dijawab juga sudah sampai somasinya. Jadi kalau kemarin pengacaranya menyatakan sudah sampai somasinya, jawaban somasi sudah sampai, nah itu artinya kan sudah ada sebenarnya saling pengertian. Jadi ada permintaan dengan somasi, kemudian ada pengertian menjawab jawaban somasi. Berarti kan titik temu mediasi ini sebenarnya sudah tercapai. Persoalannya kan belum ada pertemuan karena ada kesalahpahaman. Jadi ada kesalahpahaman yang kelihatannya nih.
Jadi nanti kalau demikian saya akan bicara dengan saya Pak Yoni Dores mengenai bahwasanya memang somasinya sudah ada jawaban sebenarnya. Cuman mungkin dia nggak terima atau bagaimana, atau ada tanda terima, siapa terima belum diketahui kan. Gitu, yang jelas ini adalah kesalahpahaman. Nah ini sebenarnya mudah untuk karena dari pihak Lesti sendiri tampaknya ada niat baik, begitu. Jadi dengan dia menjawab somasi itu sebenarnya ada niat baik dari dia, dari manajemennya untuk kemudian melakukan rembukan namanya bermusyawarah. Cuman karena mungkin nggak ketemu aja itu suratnya di mana, jadi akhirnya cuma salah. Saya nggak tahu salahnya di mana nih, karena kita baru menangani perkara ini ya. Jadi kita juga belum pernah lihat jawaban surat somasinya. Oh iya, nanti saya akan coba kalau ada permintaan dari Lesti untuk dari kuasa hukumnya untuk membuka ruang mediasi atau mereka terbuka untuk mediasi, tentunya kita sangat terbuka sekali. Jadi nanti saya akan bicara dengan Pak Yoni Dores bahwasanya pihak Lesti pada hakikatnya membuka ruang mediasi. Mengejutkan, Deoli Payumara pertemukan Yoni Dores dan Lesti Kejora terkait prahara hak cipta lagu. Lantas, seperti apa pula harapan ayah Lesti usai putrinya dilaporkan ke polisi oleh Yoni Dores? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah prahara antara Lesti Kejora dengan Yoni Dores yang masih bergulir, ayah Lesti yaitu Endang Mulyana muncul memberikan dukungan kepada putrinya. Endang Mulyana meminta doa publik untuk Lesti agar ia tetap kuat menghadapi ujian dan rintangan dalam karirnya. Namun, Endang Mulyana tidak mengungkapkan secara terus terang apakah ia merasa kecewa dengan laporan polisi yang dilayangkan Yoni Dores terhadap Lesti. Ia hanya mengatakan baik-baik saja, sembari memohon maaf kepada publik. Pasang badan nggak sih Om buat doain aja lah, doain aja deh, doain aja. Ayah kecewa nggak ya? Ayah kecewa nggak ya? Ya. Feeling juga nggak sih kita ke London nih? Ayah atas kaki kecewa nggak ya? Makasih ya. Akan disosialisasikan cari penghargaan nggak ya? Pasang badan nggak sih ya untuk Lesti Ayah? Baik-baik aja. Mohon maaf ya. Doain aja. Lagi ngapain ya? Lagi ngapain ya? Ya keadaan hati-hati. Alhamdulillah baik-baik aja, alhamdulillah. Keadaan dari Lesti gimana ya? Londonnya? Ayah, katanya kabarnya lagu ini sudah lama. Apakah benar? Nggak bisa saya yang jelasin, mereka udah pada tahu. Ya makasih ya. Pesan-pesan aja ya Ayah, buat Lesti gimana? Aduh, batuk jempol. Alhamdulillah karena kita juga ada pesan buat Lesti? pesannya ya doanya ya tetap bersabar, semangat, sehat aja. Itu ya. Oke, makasih ya. Makasih ya. Yuk, makasih ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.